warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Noviana dari Prodi PKMI Universitas Islam Malang. Di sini kita akan belajar tentang sholat. Materi ini untuk kelas 2 semester 1. Nah, untuk lebih lanjut, tonton video berikut ini dan selamat menyaksikan. Nah, kita akan mempelajari tentang sholat. Amal ibadah yang paling utama adalah sholat. Sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, seluruh amal seseorang ikut baik. Tetapi jika sholatnya buruk, maka amal seseorang ikut buruk. Sholat juga dapat menghapus dosa seseorang. Maka orang yang sholat dirinya akan bersih dari dosa. Apa sih sholat itu? Nah, sholat merupakan ibadah yang hukumnya wajib. Sholat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat terdiri dari perkataan dan perbuatan. Syarat wajib sholat. Orang yang diwajibkan mengerjakan sholat ada beberapa. Nah, yang wajib melaksanakan sholat yang pertama beragama Islam. Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib mengerjakan sholat fardu. Dalam sehari semalam, sholat fardu ada 5, yaitu duhur, ashar, maghrib, isya, dan subuh. Yang kedua ada balik atau sudah dewasa. Orang yang sudah balik atau dewasa diwajibkan sholat. Tanda-tanda balik bagi anak-anak yaitu yang pertama berumur 15 tahun bagi anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua keluar sperma setelah umur 9 tahun bagi anak laki-laki atau sudah haid setelah umur 9 tahun bagi anak perempuan. Namun demikian, anak-anak harus berhenti melaksanakan sholat sejak umur 7 tahun. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang sehat akalnya diwajibkan sholat. Orang yang hilang akalnya seperti mabuk, pingsan, atau gila tidak diwajibkan sholat. Syarat sah sholat. Nah, agar sholat yang kita kerjakan sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dilakukan dengan wudhu atau tayamum. Bersuci dengan hadas besar dilakukan dengan mandi atau tayamum. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Badan dan pakaian yang dipakai sholat harus suci dari najis. Tempat untuk sholat juga harus suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat bagi laki-laki yaitu menutup bagian tubuh antara lutut sampai pusar. Bagi perempuan yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, setiap sholat memiliki waktu tertentu. Orang yang akan sholat harus mengetahui waktu sholat. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Kiblat adalah arah Ka'bah di Makkah. Arah kiblat bagi orang Indonesia yaitu menghadap ke barat sedikit serong ke kanan. Rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Rukun sholat ada 13, yaitu 1. Niat. Niat yaitu menyengaja mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat ada di dalam hati, agar hati lebih khusyuk dan teringat. Sebelum takbiratul ihram melafalkan niat dengan lisan. 2.
Berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk atau berbaring. 3. Takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat sambil mengangkat tangan. 4. Membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun sholat yang dibaca pada tiap-tiap rakaat. 5. Ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah artinya tenang, kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. 6. I'tidal atau bangun dari ruku dengan tumak ninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumak ninah. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Duduk di antara 2 sujud yaitu dengan duduk iftirash. 9. Duduk at-tahiyat atau tasyahud akhir. Duduk pada tasyahud akhir disunahkan dengan duduk tawarruk. 10. Membaca at-tahiyat atau tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. 12. Mengucap salam yang pertama, kemudian dilanjutkan salam yang kedua. 13. Tertib atau berurutan. Tertib artinya rukun sholat tersebut dilakukan secara urut dari awal sampai akhir. Sunnah-sunnah sholat. Sholat kita akan lebih sempurna jika kita melakukan sunnah-sunnah sholat. Sunnah adalah jika dilakukan akan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat antara lain mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bersedekap ketika berdiri, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah, dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah, mengangkat tangan ketika akan ruku i'tidal dan berdiri setelah tahiyatul awal, kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca doa qunut dalam sholat subuh setelah i'tidal, duduk iftirasi ketika duduk di antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal, duduk tawarruk ketika tasyahud akhir, kemudian yang terakhir membaca salam yang kedua sambil menoleh kiri. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat yaitu 1. Tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. 2. Berbicara selain bacaan sholat dengan sengaja. 3. Banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berturut-turut. 4. Hadas kecil atau besar. 5. Terkena najis. 6. Terbuka auratnya dengan sengaja. 7. Makan atau minum meskipun sedikit. 8. Niat keluar dari sholat atau membatalkan sholat. 9. Membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Dan yang terakhir, tertawa dengan berlebihan. Nah, di sini ada gambar gerakan sholat fardu. Untuk yang pertama, gerakan sholat yaitu berdiri menghadap kiblat, kemudian melafalkan niat sholat fardu. Yang kedua, takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram di dalam hati berniat menyengaja mengerjakan sholat. Yang ketiga, bersedekap di bawah dada di atas pusar, kemudian membaca doa iftitah. Nah, selesai membaca doa iftitah, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Selesai membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat pendek atau ayat di dalam Al-Quran. Surat atau ayat tersebut dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Yang keempat, ruku.
dengan tumak ninah sambil mengangkat tangan. Ketika ruku, membaca tasbih 3 kali. Yang kelima, i'tidal dengan tumak ninah sambil mengangkat tangan dan membaca doa i'tidal. Pada rakaat kedua sholat subuh, disunahkan membaca doa kunut yang dilakukan di saat kita i'tidal. Yang keenam, sujud 2 kali dengan tumakninah sambil membaca tasbih 3 kali. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa tasyahud awal. Ketika duduk di antara 2 sujud, yaitu dengan duduk iftirashi. Duduk iftirashi adalah duduk dalam sholat dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Yang kedelapan, setelah duduk, kemudian sujud yang kedua seperti sujud yang pertama. Pada saat duduk tasyahud akhir disunahkan dengan duduk tawaruk. Duduk tawaruk adalah duduk dengan cara memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan telapak kaki kanan. Yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir dan membaca doa tasyahud akhir. Yang ke-10 dan yang terakhir yaitu mengucapkan salam yang pertama, menolehkan kepala ke arah kanan terlebih dahulu. Kemudian disunahkan salam yang kedua sambil menoleh ke kiri.